Belum saya menjawab, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas ya? Ya, kopi Pak. Ya, baik. Jadi gini, untuk nanti di kelas itu kelasnya kita atur berjarak, kemudian tidak ada istirahat. Jadi nanti anak-anak datang masuk itu kan langsung diarahkan ke bangku masing-masing. Jadi anak-anak tidak boleh berpindah tempat, dan kemudian ulangannya juga itu nanti satu-satu. Kalau belum dijemput tetap di dalam kelas. Karena kan kita untuk pergantian sesi itu ada jeda 30 menit. Jadi nanti kita juga dari rumah sebagai orang tua, saya mohon kerjasamanya untuk juga mengingatkan kepada anak-anaknya untuk selalu mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak diharapkan kalau nanti diarahkan di sekolah bisa mengikuti arahannya. Oke, baik Pak. Nanti mekanisme untuk di sekolah Pak, untuk di ruangan kelasnya, apakah itu satu ruangan kan mungkin ada yang normal kan ada sekitar 30-an kali Pak ya, satu kelas. Nah, nanti mekanismenya bagaimana Pak pada saat PTM yang terbatas ini Pak? Nah, itu satu kelasnya dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kalau misalnya satu kelasnya ada yang 30, itu dibagi menjadi 2, menjadi 15. Yang 15 itu sesi 1 dan 15-nya lagi itu di sesi 2. Sekolahnya sampai apa? Itu tiap hari masuk Pak? Tidak. Untuk masuknya itu kelas 1, 2, 3 itu hari Senin, Selasa. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 hari Rabu dan Kamis. Seperti itu Pak. Jadi artinya nanti di kelas itu yang digunakan siswa-siswi itu menduduki tempat yang sama Pak ya, tidak berubah ya, maksudnya tidak ada pergantian tempat dan segala macamnya Pak ya. Gimana Kak? Artinya nanti ketika misalnya si A duduk di bangku itu, berarti selama dia masuk tetap di bangku itu kan Pak, tidak terjadi pertukaran tempat dan sebagainya. Iya betul. Ya baik Pak, jadi kalau masukan dari saya sebagai walinya Pak, mungkin pada saat proses PTM nanti memang harus dilaksanakan, saya mohon dengan sangat sebagai orang tua wali memohon untuk pengawasan dari gurunya juga lebih ekstra. Kemudian untuk peminjaman, misalnya peminjaman alat tulis menulis juga mohon tidak diizinkan. Jadi sehingga ya, jadi siswa-siswi wajib buku. Baik, silakan dilanjut pertanyaannya Pak. Ya, jadi masukan dari saya seperti itu Pak, karena kalau mungkin yang kita yang bisa ini mungkin bisa dikasih tahu, tapi namanya anak-anak takutnya nanti kalau di luar kontrol takut ini Pak, mengundang potensi untuk terjadi persoalan itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi juga sudah diatur di dalam tata tertib. Anak-anak apabila diperlukan bisa membawa makan dan minum sendiri, dan alat tulis dilarang pinjam meminjam. Itu ada di tata tertib sudah Pak. Jadi, tapi kemudian begini Kak, apabila nanti memang di kemudian hari keadaan di Muara Kembang berubah status lagi, Muara Jawa Pak. Ini Pak yang terakhir dari saya. Sebentar Pak, saya potong dulu Pak. Bapak Ibu sekalian, mohon suaranya dimatikan. Tadi sudah saya matikan, dengan aktifkan lagi ya. Mohon maaf. Silakan Bapak yang tadi melanjutkan. Ya baik Bu, ini terakhir dari saya Bu. Untuk ketika nanti PTM ini kita adakan, kemudian nanti situasi berkembang dan berubah status, apakah nanti tetap akan dilaksanakan PTM seperti ini Bu atau bagaimana? Ya baik, terima kasih.
Ya, kan ini posisi sekedar wacana. Nanti setelah ini kan diberikan angket melalui form. Silakan nanti Bapak Ibu kepada murid isi apakah setuju dengan adanya kegiatan ini ataupun tidak, dan nanti bisa sertakan alasannya. Kemudian nanti apabila kegiatan ini sudah terlaksana dan nanti di karena kan ini juga pandemi ini masih naik turun kan, kita juga tidak tahu. Dan nanti apabila di tengah perjalanan ada kasus meningkat untuk mengurangi risiko, kalaupun memang itu berisiko, ya kami berhentikan. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya hanya berpikir seperti ini Pak. Mungkin kan program pemerintah memang akan mengadakan lagi pertemuan sekolah seperti biasa, tapi dengan catatan siswa-siswi sudah divaksin gitu Pak ya. Jadi sedikit banyak mereka sudah punya pertahanan Pak, imunnya sudah siap untuk menerima misalnya terpapar virus. Nah, yang saya khawatirkan salah satu penyebabnya adalah si anak-anak kita ini kan masih usia belum di bawah 12 tahun dan belum menerima vaksin. Itu aja sih Pak sebenarnya kekhawatiran saya. Demikian dari saya Pak, terima kasih Pak. Kita kembalikan nanti di keputusan bersama. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kami minta tolong kerjasamanya ya untuk suaranya dimatikan agar tidak double suaranya ya. Ini saya lihat tadi partisipan ada dari Dr. Yazid ya. Ada Dr. Yazid? Monggo Pak. Silahkan. Bisa memberikan mungkin belum tentang closing ya, masih penyampaian kepada kami semua seperti itu. Dr. Yazid juga sebagai wali murid dan juga pemimpin Puskesmas di Muara Jawa ini. Silahkan Pak. Dr. Yazid. Mereka menggunakan komputer terkuat. Halo. Belum bisa masuk kali Dokter Yazid. Oke, kalau belum bisa masuk mungkin bisa Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ada sih namanya Dokter Yazid. Bu Lisa aja dulu, nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wali murid kelas 5 atas nama Afinda Ikan Hanifah dan sekaligus juga mungkin dari Muara Jawa. Sebenarnya dari awal saya kurang menyimak pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi banyak yang belum saya ketahui apa saja yang peraturan-peraturan yang kita akan masuk melalui sekolah offline. Jadi belum juga saya akan memaparkan apa dari Puskesmas. Cuman ada beberapa yang saya dengar tadi, beberapa peraturan seperti bawa makanan ya. Iya Bu, iya betul. Kalau dari saran kami sih kalau untuk membawa makanan, kalau dia pertemuannya cuma 2 jam, kami tidak memberikan rekomendasi karena dalam waktu 4 jam kita tidak boleh membuka masker untuk keamanan yang lebih bagus. Di sini juga kita belum terlalu paham karena ini baru sekali untuk Zoom-nya ya. Jadi banyak sebenarnya yang harus kita dengarkan, beberapa peraturan yang memang harus disetujui orang tua. Karena masa pandemi ini kan banyak memang yang terpapar dan terkonfirmasinya dengan penyakit COVID-19. Dan juga kita memastikan di tempat kita untuk Muara Jawa kan masih dalam kondisi zona kuning. Jadi mungkin ada beberapa yang memang harus ada
persetujuan yang memang harus kita dengan Dinas Pendidikan, mungkin dengan kecamatan dan Dinas Kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Muara Jawa, kesepakatannya seperti apa. Karena memang ada beberapa mungkin yang ada setuju dan tidak setuju. Karena kita tidak bisa juga dari Dinas Kesehatan langsung memberikan rekomendasi untuk pembelajaran offline ini. Mungkin ada beberapa nanti yang akan kita bahas dulu gimana baiknya untuk pembelajaran offline ini. Seperti itu sih Bu, sementara dari kami. Mungkin kita dengar dulu dari pemaparan Bapak Kepala Sekolah. Karena saya baru mengikuti juga tadi agak terkeluar dari Zoom. Jadi kurang memahami, ada beberapa yang tidak menyimak tentang pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu Ibu Hesti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisa atas satu unek-unek sebagai wali murid, dan yang kedua saran dan masukan untuk kami sebagai tenaga kesehatan di Kecamatan Muara Jawa. Silahkan saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik. Nah, ini kan sosialisasi ini kita memberikan wacana. Nanti kan kita juga setelah selesai sosialisasi ini, kita akan membagikan form melalui Google Form. Nanti silakan Bapak Ibu isi. Kemudian untuk tata tertib bagi yang tadi tertinggal bisa dicatat di grup, dan nanti saran dari Puskesmas karena selama 4 jam itu tidak boleh membuka masker, itu tidak disarankan untuk makanan. Nanti untuk tertib bisa kami beri. Dan nanti untuk lebih lanjut kita mungkin bisa untuk mengagendakan dengan pihak Puskesmas untuk berbicara lebih lanjut tentang rencana kegiatan ini. Ya, seperti itu Bu Lisa. Mungkin ada tambahan dari Dr. Yazid. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf baru bisa bergabung. Tadi sudah maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan tatap muka, sebenarnya kita dari Puskesmas tidak ada masalah ya. Yang penting protokol terlaksana dengan baik. Ini juga beberapa sebenarnya terkait dengan program vaksinasi. Kita sampaikan bahwa vaksinasi itu dia akan membuat minimal ya barrier pertahanan tubuh dari anak-anak kita itu makin kuat. Ya kan, itu makin kuat. Makanya terkait dengan ini program vaksinasi untuk anak di bawah di atas 12 tahun ya, ke depannya itu kan juga itu kan berpengaruh. Kalau anak SD kita masih tidak belum ada arahan yang di bawah 12 tahun. Nah, karena terkait dengan itu, maka nanti mungkin saran saya dari pihak sekolah nanti koordinasi intensif dulu dengan Puskesmas nanti sehingga menemukan formulasi seperti apa sistem pembelajaran tatap muka, kemudian baru nanti dilakukan Zoom meeting, disampaikan lagi kepada para orang tua dan wali murid, sehingga format yang disampaikan di arah sana sini nanti nggak akan ketemu formulasinya, nggak ketemu. Jadi akan bicarakan karena secara spesifik pasti dari kami sebagai kontrol ya, Puskesmas nanti ini itu ya, sehingga nanti ditemukan formulasinya, baru nanti dibicarakan pulang dengan wali murid. Jadi nanti di mana poin-poin yang wali murid nanti keberatan, mana poin-poin yang oke setuju, sehingga nanti disepakati bersama itu nanti pembelajaran tatap muka yang aman. Karena info yang terbaru, kalau dulu yang varian Delta, kalau memang nanti terjadi paparan itu 1:7.
sekarang yang baru varian Lambda itu 1:14. Jadi lebih anu lagi gitu lah. Jadi itu juga jadi maksudnya juga jadi perhatian bagi teman-teman nanti kesehatan maupun di pendidikan. Jadi saran saya seperti itu, nanti dari pihak sekolah koordinasi dengan Puskesmas, kemudian menerbitkan formulasi bagaimana sistem pembelajaran selanjutnya, tatap muka atau seperti itu, nanti baru kita sampaikan ke Bapak Ibu wali murid dalam bentuk Zoom meeting. Mungkin seperti itu arahannya. Ya, terima kasih dokter untuk arahannya. Insya Allah kami nanti akan ini kembali untuk arahan dari Bapak. Terima kasih. Gimana Bapak Kepala Sekolah? Ya, terima kasih untuk saran dan masukannya kepada Dr. Yazid. Dan nanti saran dan masukannya akan segera kami tindak-lanjuti. Kemudian nanti di kemudian hari akan kita adakan sosialisasi kembali kepada murid seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang masih mau disampaikan. Saya persilahkan sebelum kami tutup kegiatan pada pagi hari ini. Masih ada? Silahkan. Mungkin tambahan, Ibu, mohon tambahan. Jadi kita sudah melewati beberapa tahapan zona ya. Kita mulai dari hijau, kuning, kemudian di urin. Nah, alhamdulillah sudah turun di urin. Jadi di kuning. Di kuning itu kita coba turunkan nanti di levelnya, kalau dia bisa di hijau itu akan lebih aman kita dalam pembelajaran tatap muka. Kita masih kuning. Jadi kita coba pertahankan dengan sistem testing dengan treatment. Mudah-mudahan kita turunkan sekitar 20 orang yang positif. Kalau kita bisa turunkan sekitar 20-30, itu kita bisa ke level yang lebih rendah lagi. Mudah-mudahan itu dalam proses selanjutnya bisa nyembuh sehingga kita nyaman dalam pembelajaran. Kalau hijau tatap muka kan tidak terlalu masalah nanti dari dinas pendidikan. Mungkin itu program dari Puskesmas, mudah-mudahan bisa infonya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah ya pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi saran dan instruksi dari Puskesmas seperti itu ya. Karena kalau bukan kita yang memutuskan, siapa lagi? Dan kita biarkan makhluk ini berkembang dengan pesatnya. Mari kita sama-sama bersatu untuk melawan. Nah, dengan cara apa? Ya, insya Allah semua sudah memahaminya. Seperti itu ya. Gimana Bapak Kepala? Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Oke, ini ada 2 yang melambaikan tangan. Silakan Ibu Kamaria Filda. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang saya tanyakan seperti ini Bu Hesti. Tadi silakan. kan katanya untuk pakaian itu bukan pakai baju seragam, karena belum dari dinas pendidikan belum mengizinkan. Yang saya tanyakan jika tidak ada, maksudnya tidak ada dari dinas pendidikan, kami juga membutuhkan keyakinan dari sekolah, dan dinas pendidikan aja masih ragu untuk memberikan izin, apalagi kami sebagai orang tua siswa. Itu seperti apa? Yang kedua, tentang blended learning. Blended learning ini adalah mix ya antara konvensional dengan online atau daring. Yang saya lihat bagaimana formula atau teknis yang dilakukan sekolah untuk kolaborasi antara dua metode pembelajaran ini, Bu Esti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapinya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Kamaria Filda. Ya, jadi nanti untuk metodenya atau teknisnya, kita itu untuk blended learning, tatap mukanya jadi 1 minggu itu anak jawab hari turun ke sekolah, kemudian
yang 3 harinya itu tetap daring. Nanti daringnya bisa melalui Zoom ataupun video pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok kita mengadakan metode ini atau pembelajaran ini? Ada beberapa manfaat, itu untuk mengurangi loss learning, yaitu hilangnya minat belajar siswa. Kemudian dengan adanya tatap muka, itu anak-anak dapat secara langsung bertemu dengan gurunya dan nantinya akan mendapatkan feedback langsung dari gurunya, dan apabila dalam penyampaian di pembelajaran yang online itu anak-anak kurang paham, bisa langsung ditanyakan pada waktu tatap muka tersebut. Seperti itu. Gimana Ibu Kamaria Firda? Maaf Bu Esti, mungkin yang pertanyaan saya Yang pertama. tadi, Oke. yang tentang kayaknya kita seperti petak umpet dengan dinas pendidikan. Ya. Aturan yang tatap muka pemerintah. Pemerintah mengarahkan tatap muka, kami akan ikut. Tetapi paling tidak ada surat resmi dari dinas pendidikan menyatakan bahwa SD Muhammadiyah boleh melakukan tatap muka, biar kami juga merasa aman dan tenang begitu Bu Esti. Oke, ya. Gimana Pak Saiful, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini sosialisasi ini kan masih wacana. Nanti setelah kemudian kita juga tadi sudah mendengar saran dan masukan dari pihak Puskesmas dan juga beberapa pertimbangan nanti akan kami pertimbangkan setelah adanya sosialisasi ini. Dan nanti apabila dari kita sudah mengumpulkan angket dari wali murid, kemudian kita akan bisa mengambil langkah selanjutnya. Apakah ini bisa diterapkan atau tidak? Dan nanti selain kita komunikasi dengan pihak Puskesmas, nanti setelah itu kita nanti juga akan komunikasi dengan BPT seperti itu. Terima kasih. Maaf Bu Esti, saya sambung lagi. Berarti saya konklusikan bahwa izin dari dinas pendidikan itu tergantung dari izin kami para orang tua. Seandainya lebih dari 50%, dinas mungkin akan memberikan izin. Maksudnya akan seperti itu Bu Esti. Nah, gimana Pak Saiful? Nah, itu pun juga kita tidak bisa memastikan, karena yang penting virus corona ini kan kita tidak tahu karena tidak kelihatan. Jadi kita saling menjaga. Terus untuk meningkatkan anak-anak ini masa pandemi harus adanya kerjasama dengan orang tua, guru, dan semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Nah, kenapa alasan kita mengadakan tatap muka terbatas ini juga untuk adanya saran dan keinginan dari orang tua dan kita evaluasi, karena memang ada sebagian orang tua yang terdaya untuk mengikuti pembelajaran daring. Makanya e-learning itu salah satu hambatannya yaitu meningkatnya kesenjangan. Jadi apabila anak itu mempunyai fasilitas lebih, otomatis pembelajaran daring online bisa berjalan lancar. Kemudian apabila keluarga mendukung, itu pembelajaran online berjalan dengan lancar. Nah, namun apabila keluarga kurang mendukung dan juga fasilitas kurang memadai, nah otomatis anak-anak belajarnya juga kurang maksimal. Jadi kita berinisiasi mengadakan ini. Dan ada persetujuan dari orang tua, ada guru atau ada tidak, itu nanti kita komunikasikan kepada JPJPK dan Puskesmas bagaimana fungsinya untuk melakukan tatap muka ini. Terima kasih. Iya, Bu Kanwa, bagaimana? Hilda?
Ya, ya siap berarti kami menunggu izin dari mungkin dari pihak terkait ya, entah dinas pendidikan dan dari puskesmas untuk tatap muka ini. Mungkin ini kan untuk pertama kali di Muara Jawa ya, gitu kan. Agak sayang juga ngelihatnya. Oke. Bu Filda, mungkin seperti ini dari saya pribadi ya, di samping saya juga profesi sebagai guru, saya juga sebagai orang tua. Memang kita ini harap-harap cemas ya. Pertama, cemasnya ketika anak-anak masuk, mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Dalam artian mereka masih kecil, kita harus sering mengingatkannya, terutama dalam hal masker. Yang pertama. Yang kedua, banyaknya keluhan dari orang tua siswa. Ya mungkin saya pribadi ya, saya tidak usah menengok yang lain, yang saya tengok saya sendiri. Seperti itu. Ketika mereka belajar online, video pembelajaran sudah dikasihkan, Zoom sudah oke. Mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran maksimal 50% dari tugas yang diberikan gurunya. Nah, tidak sedikit dari orang tua yang mengeluh dengan alasan seperti ini. Belajar online, Bu, anak-anak tidak belajar. Yang ada mereka bermain HP. Mereka rajin sekali bermain game. Nah, itu juga dialami oleh anak saya. Itu yang kedua. Dan mungkin yang ketiga, kita mencoba berdamai dengan keadaan. Dalam artian, kita berdamai, ya tidak sedamai-damainya sih, tetap dalam protokol kesehatan yang ketat. Sehingga dari situlah muncul ide dari kami, teman-teman guru, untuk membuka wacana kita tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas, ya itu tadi jadwal sudah diatur, insya Allah. Nanti sudah ada tata tertib yang disampaikan tadi, nah itu juga kita masih sebatas wacana dan rencana. Semua itu akan kami kembalikan ke orang tua. Kalau orang tua setuju dengan konsekuensi yang ada, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua tidak setuju, ya tidak apa-apa. Akan kami kembalikan ke orang tua. Keputusan itu murni ada di tangan orang tua, tidak ada paksaan dari kami. Oh, kalian harus ikut tatap muka. Tidak. Jadi ketika keputusan sudah diambil oleh orang tua, monggo sama-sama kita istilahnya kalau kita setuju berarti ikhlas anak-anak untuk berangkat seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu ya, tidak semerta-merta kita langsung rujuk, tidak. Akan ada proses yang akan kami lalui seperti itu. Ya, masih ada waktu 9 menit. Ada Bapak Slamet Riyadi, silahkan. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, in principle sebenarnya saya sangat mengapresiasi inisiasi dari SD Muhammadiyah untuk sesegera mungkin melakukan program tatap muka. Namun masukan dari saya sebagai personal maupun orang tua wali murid dari Ananda, bahwa mungkin yang perlu diyakinkan kepada kami adalah yang pertama sudah benar persetujuan daripada orang tua berbentuk angket. Terus yang kedua kita menginginkan adanya diskusi langsung dengan pihak terkait baik dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan terhadap strategi yang akan dilakukan oleh SD Muhammadiyah. Satu contoh misalkan ketika SD Muhammadiyah bertemu dengan puskesmas mungkin akan ada formulasi portab tertentu yang berdasarkan kesehatan yang harus diaplikasikan di lingkungan sekolah. Bahkan jika diperlukan ketika kesepakatan tersebut terpenuhi, maka mungkin dari pihak perwakilan puskesmas bisa melakukan visual check di lapangan langsung. Apakah layout yang diberikan seperti kecukupan terhadap jumlah cuci tangan, terus terhadap tempat duduk, ketika si anak datang bagaimana, dan begitu ganti dengan yang lainnya, apakah ada proses penyemprotan di bangkunya, dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal semacam teknis itulah yang perlu dibicarakan langsung oleh pihak puskesmas, sehingga nantinya mitigasi yang sekecil apapun sudah bisa diantisipasi oleh sekolah
sehingga kami dari wali murid sudah confident bahwa memang protokol yang diterapkan oleh si sekolah sudah memenuhi standar. Demikian juga strategi berikutnya adalah bagaimana cara sekolah memberikan pembekalan kepada si anak murid ini ketika di dalam sekolah dan setelah pulang sekolah. Satu contoh, ketika setelah pulang sekolah, sebaiknya semua baju harus ganti dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga mungkin harus diselipkan dalam strategi pembelajaran ini. Nah, implementasi inilah, Bu, yang mungkin bisa dipaparkan oleh sekolah sehingga bagi kami wali murid yang mungkin kurang pengetahuan terhadap protokol dan sebagainya menjadi terbuka bahwa pelaksanaan ini tidak main-main dan pelaksanaan ini tidak coba-coba sehingga apapun yang akan dilakukan bisa terukur dan semua intinya adalah untuk kepentingan anak-anak dan kondisi ini harus kita memang sudah mulai dan memang kondisi ini harus kita bisa atasi bersama. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas masukan dan saran dan masukannya, Pak. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh pihak Puskesmas kita perlu mengadakan diskusi. Nah, jadi nanti setelah kita sosialisasi ini, nanti di hari selanjutnya kita akan melakukan pertemuan dengan pihak Puskesmas untuk membicarakan formulasi apa yang sekiranya tepat diterapkan, dan nanti juga kita mohon bantuan Puskesmas untuk juga mengecek persiapan dari sanitasi dan segala macam yang ada di. Mohon izin nambahi, Bapak. Oke, silakan. Terkait dengan dari Pak Slamet Riyadi ya, jadi bahwa kita sebenarnya sudah punya koridor, Pak, ya. Bagaimana itu ada gambaran beberapa dari teman-teman sudah memformulasikan terkait dengan seperti apa sih nantinya. Ada poin-poin tertentu sekitar 8 kalau nggak salah. Pertama terkait dengan jadwal, tidak sepenuhnya di awal itu semua dilakukan bagian materi-materi di mana yang tertentu yang dilaksanakan di offline maupun di online. Jadi ada beberapa materi yang memang perlu offline atau di online. Kemudian terkait dengan kehadiran tentunya dengan prokes dengan jarak 1,5 meter itu berapa sih yang mampu. Jadi itu kita melakukan visitasi, Pak. Jadi tidak hanya setuju atau tidak. Kita melakukan visitasi terkait dengan nantinya ya proses belajar mengajar itu seperti apa. Kemudian juga tempat kita akan lakukan, kita sesuaikan bagaimana sarana prasarananya, bagaimana toiletnya, bagaimana tempat bermain, kemudian untuk ada presentasi duduknya bagaimana. Terus yang terakhir kita sudah sarankan juga terkait dengan kegiatan fogging. Jadi ada fogging antiseptik yang harus dilakukan setiap pagi sebelum proses belajar mengajar, sebelum ada pertemuan. Itu setiap hari. Jadi ada waktu 1 jam sebelum dilakukan. Kalau perlu 2 jam, itu di fogging pakai asap. Itu sangat-sangat efektif untuk mensterilisasi ruangan, bukan disemprot, Pak. Jadi pakai asap, bukan yang disemprot pakai cairan. Jadi itu alat khusus memang kalau nanti ada evaluasi. Jadi rekomendasi atau mungkin arahan itu tidak semata-mata terus bisa dipakai. Kita akan lakukan evaluasi dalam 1 bulan. Ada enggak misalkan klaster? Seandainya nanti terjadi klaster harus kita tutup. Kita harus evaluasi bahwa ada sesuatu yang tidak betul atau sesuatu yang tidak dilaksanakan secara tertib oleh pihak sekolah. Ya, kemudian yang terakhir biasanya ada kewenangan yang diberikan kepada Puskesmas untuk melakukan sidak. Itu jaminan bagi orang tua tentunya gitu loh, bukan hanya sekali mendatangi. Jadi kami diberi kesempatan atau diberi keleluasan untuk melaksanakan sidak minimal. Misalkan pas ada kita datang secara tiba-tiba melihat dilaksanakan nggak protokol kesehatan oleh sekolah, sehingga pada saat nanti orang tua wali diberikan angket dan mereka setuju, mereka udah gitu loh bahwa itu dipantau betul oleh Puskesmas. Jadi mungkin ada gambaran nanti masih bisa lebih jauh lagi seperti apa. Paling tidak gambarannya seperti itu. Jadi kita kalau perlu nanti ada beberapa wali murid untuk meyakinkan bahwa ayo ikut lihat betul nggak protokol kesehatan itu dilaksanakan oleh sekolah.
saat dilaksanakan sekolah, kemudian evaluasi, maaf ya tidak terjadi apa-apa, ya kenapa nggak kita laksanakan proses tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Mungkin itu gambarannya, nanti akan kita detailkan lagi dan akan kita sampaikan ke wali murid terkait dengan program seperti apa tatap muka itu. Mungkin itu Pak tambahannya. Oke, terima kasih untuk Bapak Slamet Riyadi dan Dr. Yazid untuk masukannya tadi. Kalau boleh tahu Bapak Slamet Riyadi ini wali murid dari siapa ya? Ananda siapa ya? Afinsa, Bu. Oh, Masya Allah, mohon maaf Pak. Nggih. Nggih. Ya, karena terima kasih Bapak untuk saran masukannya. Insya Allah nanti akan kami segera tindak lanjuti. Dan mengingat waktu Zoom-nya tinggal 1 menit, langsung aja Pak ya. Insya Allah semua pemaparan tadi sudah sangat jelas. Insya Allah nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjut lewat chat WA. Dan insya Allah segera mungkin kami akan berkunjung ke Puskesmas untuk saran untuk kegiatan ini baru sebatas sosialisasi dan wacana Bapak Ibu sekalian ya. Untuk ekspektasinya kita tunggu selanjutnya. Mungkin demikianlah pertemuan kita virtual pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu agar kita semua bisa melaksanakan semua aktivitas kembali normal. Terima kasih. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya sambil bekerja, mungkin sambil masak dan sebagainya. Mohon maaf kalau kami dalam bertindak hari ini ada kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bu? Macet.